Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basuki, calon guru penggerak Angkatan 7, berasal dari UPT SMP Negeri 1 Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Video kali ini kita akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi tentang materi pada modul 1.1 LMS Calon Guru Penggerak Angkatan 7. Hal yang menarik dari materi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai pendidik hanya mampu menuntun anak didik, sedangkan tumbuhnya mereka di luar kecakapan atau di luar kehendak kita. Mereka tumbuh dan hidup berdasarkan kodrat mereka sendiri. Kekuatan kodrat pada anak-anak ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu sendiri. Sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun anak didik kita karena mereka memiliki kodrat yang tidak bisa kita rubah. Kodrat anak tidak mampu kita rubah, tidak bisa kita paksakan untuk menjadi sesuatu yang bukan kodratnya. Yang dapat kita lakukan adalah menuntun agar kodratnya menjadi lebih baik. Anak-anak ibarat bibit tanaman. Bibit jagung akan tumbuh menjadi jagung dan tidak akan bisa berubah menjadi padi. Karena kodrat bibit jagung adalah jagung. Yang bisa dilakukan terhadap bibit jagung adalah menuntun agar bibit jagung tersebut tumbuh menjadi jagung yang berkualitas dan menjadi jagung yang unggul. Kita berusaha memberikan perawatan yang baik terhadap bibit jagung tersebut dengan menanamnya di tanah yang baik, perawatan yang baik, pupuk yang cukup, dan menyiraminya. Dengan perlakuan tersebut, bibit jagung akan tumbuh dan menjadi jagung yang unggul dan tidak akan pernah menjadi padi. Kesimpulan yang dapat kita tarik adalah, pertama, kodrat anak adalah merdeka. Merdeka batin merupakan murid dapat tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dengan pendidikan dan menjadi mandiri atau merdeka lahir. Kodrat yang dimiliki mampu membuat anak cakap dalam mengatur hidupnya dengan tanpa perintah orang lain. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Kita sebagai pendidik menuntun agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kedua, pendidikan yang berpihak pada anak. Artinya, didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam zamannya sendiri. Era digital tentu berbeda dengan era analog, sehingga pengajaran yang kita lakukan juga akan berbeda. Ketiga, anak bukanlah tabula rasa. Anak bukanlah seperti kertas kosong yang dapat ditulis sesuka hati oleh orang dewasa. Namun, anak sejak lahir telah membawa kodratnya yang masih samar. Tugas pendidik adalah menebalkan kodrat yang samar tersebut. Kodrat yang dibawa sejak lahir terdiri dari kodrat baik dan kodrat buruk. Pendidikan berfungsi menebalkan kodrat yang baik sehingga anak dapat menjadi manusia yang seutuhnya dan menyamarkan bahkan menghilangkan kodrat yang buruk sehingga anak terhindar dari perilaku yang tidak baik. Keempat, budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih
melalui pemahaman kesadaran diri yang baik dan dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial sehingga ketika membuat sebuah keputusan bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Hal yang terjadi pada diri saya sebelum mempelajari modul 1.1, pada awalnya sebagai seorang pengajar, persepsi terhadap murid adalah mereka hanya butuh informasi pendidikan sesuai yang diajarkan guru-gurunya, sehingga tercipta pengajaran yang berpusat pada guru. Hal lain yang terjadi adalah pendidik kurang memahami kodrat dari murid-muridnya, hanya fokus pada tercapainya materi dan kriteria ketuntasan minimal dalam penilaian. Tidak menciptakan pembelajaran yang aktif dan merdeka, kurang memberikan ruang kepada murid untuk aktif dan berpikir kritis. Namun setelah mempelajari modul 1.1, hal yang dapat saya peroleh adalah sistem pembelajaran yang berpihak pada anak, mengikut sertakan anak dalam proses pembelajaran, mengemukakan permasalahan, dan memberikan ruang kepada mereka untuk dapat mencari solusinya. Sehingga tercipta pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Dengan merancang rencana pelaksanaan pembelajaran yang relevan dengan keadaan siswa dan menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga motivasi dan semangat belajar siswa meningkat. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya dalam arti menghargai hasil kerja siswa sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Setiap siswa memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Dengan demikian, hal yang saya lakukan adalah mengenal bakat siswa tersebut dan menuntunnya agar bakat itu tumbuh dan sesuai dengan kodratnya. Dengan mempelajari modul 1.1 ini, saya lebih memahami arti filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Sebagai pendidik, kita harus menjadi tauladan bagi siswa, mampu mengayomi dan menuntun kodrat mereka, memberikan kemerdekaan dalam belajar, memberikan motivasi dan semangat agar mereka mampu menjadi manusia seutuhnya, yang merdeka secara batin maupun merdeka secara lahir untuk dirinya sendiri dan sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, hal yang saya lakukan adalah memberikan pembelajaran sesuai alam dan zamannya, melakukan pembelajaran berpikir kritis agar siswa mampu mengeksplor pikiran mereka sehingga mereka tidak merasa tertekan dan bebas berpendapat, menjadi partner pembelajaran bagi mereka agar suasana pembelajaran menjadi luas dan nyaman. Demikian hasil kesimpulan dan refleksi yang dapat saya lakukan. Semoga dapat menjadi referensi bagi kita semua dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan potensi yang kita miliki serta menumbuh kembangkan bakat anak didik kita sesuai dengan kodrat mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.